Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat semuanya. Hai, apa kabar? Sudah ready? Setiap Senin, Uncle janjikan ada namanya Bincang Rumi. Kita ngobrol-ngobrol eh, tentang syair, karya eh, sastrawan, penyair Sufi Jalaluddin Rumi. Halo semua, hai. Hai Yesi, hai juga. Uncle say hi dulu ya buat semua ya. Nah, halo, halo, halo. Thank you for joining us di Bincang Rumi episode kali ini. Episode spesial. Lailatul Qadar dan Kadar Diri. Wah, judulnya udah seru banget. Uncle yakin kita semua dari bulan suci Ramadan ini pasti ingin berikan yang terbaik. Apa yang kita bisa berikan terbaik, kita lakukan semata-mata demi Allah Subhanahu wa taala, di mana kita mohon ampunan di bulan suci dan di malam yang lebih bagus daripada 1000 bulan. Nanti kita akan ngobrol langsung dengan sahabat Uncle Mas Jabir, Mas Muhammad Nur Jabir yang akan sama kita di sini. Hai Alvin, Om Alvin, apa kabar? I'm good, alhamdulillah. Uncle baik, sehat, happy, bersyukur, enjoy, apa ya? Jalanin aja. Uncle kan biasa kayak begitu, sama seperti semuanya ya. Nah, setiap Senin Uncle janjiin memang, insya Allah kita akan hadir di Bincang Rumi, di mana kita akan ngobrol-ngobrol tentang karya dari penyair Sufi Rumi yang Uncle suka, dan Uncle yakin juga Uncle mengundang komunitas Rumi dan lain-lain untuk ngobrol. Institut Rumi juga akan sharing dengan kita, ada Mas Jabir nanti ya. Jadi buat semua yang suka karya-karya Rumi, yuk kita ngobrol. Kita ngobrol, kita dengarkan karya-karya beliau nanti akan dibacakan oleh Mas Jabir buat kita semua ya. Oke, Uncle mau lihat dulu, siapa tahu Mas Jabir sudah bersama kita, biar kita panggil langsung aja kali ya. Mas Jabir, mana Mas Jabir? Mas Muhammad Jabir belum, nanti nggak apa-apa, nanti kita ini lagi. Nah, terus aku mau bilang apa tadi ya? Begitu banyak kejadian beruntun di bulan suci yang spesial ini ya. Aku yakin sama juga backsoundnya, iya, backsoundnya ini backsound untuk kita olah rasa kita, khususnya dengan karya-karya Rumi. Aku juga fans banget sama backsoundnya. Tenang, selami rasa kita, bermain dengan rasa, dengan jiwa, karena aku adalah jiwa. Itu kan? Nanti kita ngobrolnya pokoknya ya. Mana nih Mas Jabir, kita lihat udah ada belum? Kalau nggak ada Mas Riza Suryo. Wah, Mas Riza sahabat Uncle itu di New Zealand. Apa kabar Mas? Ada Arga Yusira juga, ada Hendra, semua segala macam. Wah, ramai sekali. Mari kita cari Mas Jabir dulu ya. Mas Muhammad Nur Jabir. Apa dong, mau tanya apa boleh, ngobrol-ngobrol bebas. Mbak Shanti juga dengan kita di sini sambil ngobrol hari ini ya. Uncle mau cerita, Uncle dapat buku bagus banget dari Mas Jabir. Tapi Uncle taruh di mana teh? Tadi nyariin kemana? Karena tinggal kayak gitulah semuanya gitu loh. Selalu gitu loh. Nah, coba kita lihat Mas Nur Jabir mana ya, sebentar ya. Karena hari ini kita akan ngobrol dengan beliau. Coba kita lihat. Tadi ada yang bilang, kasih emoticon bahwa musiknya enak banget, Uncle. Gitu loh. Yang Uncle sengaja pilihin musik. Assalamualaikum Mas Jabir, apa kabar? Salam Uncle Alvin. Nah, kita ketemu lagi, Senin malam. Kita siap. Menunggu-nunggu loh. Tuh ini tuh ketemu dengan Mas Jabir. Ya, Ngobrol tentang eh, penyair Sufi, Rumi, dengan karya-karyanya. Dan kali ini kita ngambil tema yang menarik sekali ya Mas. Bertepatan ya, dengan 10 hari terakhir penghujung bulan suci Ramadan, di mana setiap ya, orang mendambakan akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya, ya. judul kita ini
Lailatul Ya, Qadar dan Qadar diri. kadar diri. Wah, seru banget, Mas Jabir. Seru. Ya, Apa apa yang kita bisa 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 ulik dengan Lailatul Qadar ini sendiri? ya. Terima kasih, Uncle, yang sekali lagi kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bincang Rumi. Terima kasih banyak, juga terima kasih banyak yang sempat hadir. Em, Sebelum masuk, mungkin ini soal waktu, Uncle. Jadi ada waktu yang seperti sekarang ini, kita tetapkan jam 8. Jadi waktu yang fix, yang kita sepakati bersama. Ada waktu yang terjadi di dalam diri kita. Oke. Misalnya begini, misalnya saat kita bersama kekasih, itu Iya, waktu kayak tidak terasa, kan? Jadi meskipun misalnya waktu menunjukkan dari pagi sampai malam, tapi kalau bersama kekasih itu mungkin beda, Uncle ya. Akan terasa sesuatu yang berbeda. Seolah-olah iya, kita tidak sedang berada di ruang dan waktu. Oke? betul. Ya. Nah, Lailatul Qadar sebenarnya tidak terjadi di luar. Oke? Lailatul Qadar itu terjadi di dalam diri kita. Makanya Lailah itu intinya maksudnya batin. Lailah malam. Jadi kenapa malam? Karena malam itu adalah satu bentuk kalau dalam bahasa Arab itu dia sesuatu yang menutupi. Salah satu nama Tuhan itu Satarul Oyub. Dia menutup aib seseorang, menutupi. Jadi dia menutupi sehingga itulah kenapa ibarat malam itu. Jadi malam itu adalah satu simbol tentang ketersembunyian. Ketersembunyian. Nah, makanya kita harus yang aktif mencari, kan? Kita harus yang aktif mencari. Karena itulah simbol dari batin tadi. Nah, kenapa? Karena terjadi di dalam batin kita. Lailatul Qadar terjadi dalam batin kita, tidak terjadi di luar. Banyak orang menanti di luar, seperti menanti air yang tenang, pohon yang tidak bergoyang, kan? Padahal banyak malam-malam terjadi seperti itu, Uncle, kan? Iya, Airnya betul. tenang, pohon tidak ini, tapi kok tidak terjadi Lailatul Qadar. Nah, makanya makanya karena dia terjadi dalam diri, oleh karena itu dia terkait dengan kadar diri, kan? Karena terjadi dalam diri, maka dia terkait dengan kadar diri dan diri, Kadar dia. kadar diri. Makanya kita yang harus aktif, kita yang harus Ya. aktif. Jadi kita yang harus mencari ya, mencari ke dalam Kita tadi harus ya, mencari dalam dalam diri kita. dalam Karena diri kita. ini Jadi bukan nggak usah. sesuatu yang terjadi di luar. Ya. Jadi itu yang perlu ke dalam terus kita cari, mendekat terus 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 untuk Iya, dapatkan terus tadi terus dalam kadar untuk diri dapat tadi. kadarnya, kadar. Dalam Al-Qur'an ada kata ini, kalau dalam surah Al-Qadr, inna anzalnahu, kami turunkan. Kemudian di ayat lain, wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Jadi ini kata turun ini punya makna luar biasa sebenarnya di dalam terminologi bahasa Arab, kata turun. Karena turun yang dimaksud bukan turun seperti air hujan. Kalau turun air hujan, kalau dia turun tidak ada lagi di atas, Angka, kan? Betul. Misalnya tadi kan hujan ya, tadi kan hujan dan Maksudnya. saat ini sudah selesai. Kenapa? Karena di atas airnya sudah habis. Nah, itu bukan kata anzal. Kalau itu bukan kata anzal. Kata anzal itu sesuatu yang turun tapi masih tetap di atas. Kan? Jadi turun tanpa meninggalkan di atas. Nah, malam qadar maksudnya ada sesuatu yang turun dari atas, yaitu dari jauh, sesuatu yang datang dari jauh, dari ilahi, kemudian dia masuk ke dalam diri kita, masuk ke dalam diri kita. Nah, karena dia sesuatu yang bukan jatuh seperti air hujan, dia masih tetap singgasananya di atas. Oleh karena itu, dari situlah Tuhan akan memberikan satu keluasan jiwa di dalam diri kita. Jadi satu keluasan jiwa dalam diri kita. Jadi satu tanda Lailatul Qadar adalah jiwa kita semakin luas. Tidak mudah mengumpat orang lain, tidak mudah hasut ke orang lain, tidak mudah mencela orang lain.
lebih peduli kepada orang fakir, itu bentuk keluasan jiwa. Tuh. Nah, itu efek-efek dari kadar diri. Kadar diri yang Kadar kemudian diri. semakin luas. Ya, Dengan kita mencari kadar diri kita sendiri ke dalam, kita ke akan dalam. mendapat kualitas dari kadar itu seperti apa ya? Seperti apa? Betul. Ya, seperti Kita apa akan kan gitu kan? dapat. Ketika Nah, yang dari jauh tadi itu datang ke kita itu kita kan ketika kita ke dalam, kita olah iya, terus, kita olah terus, lewat kita olah terus. terus Iya, dalam terus. sehingga kita mendapatkan yang tadi Mas Dewi bilang, ucapan kita, tingkah laku Iya, kita, semua yang kita iya, kerjakan, pemikiran iya. kita tidak mengumpat Nah, lagi, semua selaras jadinya betul. kan? Iya, Ya, iya, ya yang seperti itu Mas ya. betul. Hmm. Nah, saya baca ini Ghazal ya. Saya baca Ghazal dari Maulana Rumi. Ini Ghazal nomor 599. Malam ini malam menakjubkan. Oh jiwa, andai kau tak terlelap malam ini adalah malam qadar. Diamlah dan berusahalah agar setiap hati menemukan Tuhan, ilahi. Jadi diamlah, berusahalah agar setiap hati menemukan ilahi. Jadi ada dua kata kunci, diam Diam. dan usaha. Diam dan berusahalah. Nah, kita kan jarang diam, Uncle ya. Kita Apalagi jarang saya. diam. Kita jarang diam. Bahkan Ya. waktu kita diam, kita justru biasanya aktif. Imajinasi kita aktif. Kan? Ya, khayal kita kemana-mana. Sebentar ke pasar, sebentar ke kantor, sebentar ke mana lagi. Distraction itu Kemana-mana ada. ya. Iya. Jadi, artinya sebenarnya pada kondisi itu kita tidak diam. Nah, di malam qadar ini, Rumi menyuruh kita diamlah. Diamlah. Nah, diam itu dalam pengertian kita harus menyelami diri. Karena kalau kita sibuk dengan alam khayal kita, berarti kita sedang benar-benar aktif ya. Kita justru aktif kalau kita justru asyik dengan imajinasi kita. Kan asyik ya dengan imajinasi. Sebentar kita ke sana, sebentar kita ke sini. Sebentar kita ke masa lalu, sebentar kita ke masa depan. Ini khayal kita memang luar biasa. Membawa kita ke sana kemari. Makanya orang-orang mengatakan khayal ini seperti kuda liar. Kita sulit untuk mengontrol. Dia ke sana kemari. Kalau itulah yang membuat kita susah tidur di saat malam. Sebentar belok kanan, belok kiri, kan? Tapi nggak bisa tidur-tidur, ya karena kita sedang asyik ya. Kita sedang asyik ke sini terus. Apalagi kalau banyak problem itu, kita terlarut dalam satu problem yang luar biasa. Nah, jadi kuncinya adalah kata Rumi, diamlah, diamlah, diamlah. Nah, diam itu harus berani menyelami diri, mengontrol diri. Sembari yang susah itu adalah sembari kita berzikir di dalam hati. Kan? Sembari berzikir di dalam hati. Jadi kunci untuk diam ini sebenarnya zikir. Zikir, mengingat Tuhan. Itu kunci sebenarnya dalam diam. Karena kalau diam saja tanpa zikir, itu biasa kita terjebak dengan alam imajinasi kita sendiri. Khayal kita. Lagi-lagi terganggu aja. Ya, makanya kan ada doa-doa ya, sebelum tidur baca doa ini, sebelum tidur baca doa. Ada banyak doa-doa yang anjuran untuk kita baca. Sebenarnya konsentrasi untuk bagaimana memanfaatkan satu dimensi diam di dalam diri, tetapi tetap fokus kepada ilahi, kepada Tuhan. Nah, itu kuncinya. Nah, itulah yang dimaknai juga sebagai usaha. Satu bentuk pencarian. Karena jiwa kita ini sebenarnya seperti pembahasan kita sebelumnya, dia adalah sesuatu yang sangat luas. Sangat luas, tak terbatas. Dia melampaui masa depan, masa lalu. Nah, cuma kita tidak memanfaatkan dengan baik. Makanya kata Rumi, diamlah dan berusahalah agar setiap hati menemukan Tuhan. Agar setiap hati menemukan Tuhan. Ya. Dan itulah hadiah terbesar di bulan Ramadan. Selain diturunkan Quran, itu adalah malam qadar. Karena setiap insan menemukan kadar dirinya. Kadar batin maksudnya. Menemukan kadar batinnya. Ya. Untuk yang mau berusaha dan diam tadi ya. Dan diam tadi. Untuk yang mau berdiam. Karena
dengan kita diam, jiwa ini ya Ya, akan berproses kan sebetulnya ya, berproses. karena kita Ya, diam, betul. Tapi ada Ah, usaha, ada ikhtiar dari kita untuk ya, mencari ke dalam, mencari ke dalam. Betul. mencari ke dalam. Jadi bukan Mencari di ke dalam. luar, tapi di Iya, iya, dalam. Dalam di dalam. itu yang diolah sebetulnya. Mau nggak kita melakukan itu? Nah, Karena itu. mau nggak kita melakukan itu ya Mas Iya, Jamil ya? iya, iya, iya. Kuncinya di situ justru. Mau tidak kita Iya, melakukan itu. Tapi karena memang sesuatu yang sesuatu yang sederhana mungkin ya, tapi sulit untuk kita ya, lakukan. betul betul Iya, betul Mas. sulit untuk kita lakukan. Apalagi tadi Mas Jamil bilang sesuatu yang jauh Iya, iya, ya, iya. membe- Betul. datang. Sebenarnya dia Datang. tidak jauh, dia dekat pada kita kalau kita mau Iya, mendekat iya, pada, iya, iya. Betul, ya betul. kan? Kalau kita mau Iya, mendekat, betul. aduh, Betul. kalau kita mau mendekat padanya dia akan lebih dekat pada kita lagi. Iya, Jadi kuncinya ada pada diri kita sendiri di malam Lailatul Qadar ada di ini. kita sendiri. Iya, Iya. Mm-mm. Makanya ini adalah sesuatu peristiwa yang terjadi di dalam diri kita. Yang terkait dengan kata anzal tadi, turun. Turun. Nah, kalau turun, jadi yang menarik kata turun ini, itu makna turun, tinggal menjemput. mungkin agak Misalnya, fokus apa misalnya begini, kenapa Nabi diberikan wahyu, orang lain tidak? Nah, kenapa Nabi diberikan wahyu orang tadi? Karena Nabi menjemput wahyu. Kalau kita duduk seperti ini dapat wahyu, setiap orang bisa dapat wahyu, Uncle, kan? Nah, makanya dia harus dijemput. Pemberian itu harus dijemput. Pemberian Tuhan harus dijemput. Caranya sederhana, diam. Menjemputnya dengan diam justru. Kalau di luar kita jemput harus pakai Gojek, harus pakai ini ya, sesuatu yang ini agar kita ada jemput. maksudnya. Ya. Ini tidak perlu, cukup diam. Saya Jadi lagi berusaha pakai. mengalami tadi yang Mas Jabir bilang bahwa Ya, kita diminta untuk diam, ya, diam, diam, berdialog dengan jiwa kita, diam, ya, diam, diam. berproses dengan jiwa kita. Dengan diam tadi dan ke dalam, kita tidak berpikiran luar ya, sama Iya, sekali betul. tidak terdistrak terganggu oleh luar Iya, tadi, luar dan tanda iya, kutip tadi ya. Terus kita iya, masuk ke dalam gitu. Terus, iya. Ke dalam terus dalam kalau diri kita kita. dan Nah, ikhtiar tadi usaha untuk masuk ke dalam situ tadi yang iya, memang tadi iya. nggak mudah Mas Jabir bilang. Nggak mudah. Harus butuh latihan terus-menerus. Butuh latihan terus-menerus untuk bisa kita menyelami diri yang paling batin. Karena kita kan ada banyak kedalaman dalam diri kita. Jadi semakin kita ke dalam, semakin butuh ketenangan yang luar biasa. Jadi semakin kita ke dalam, semakin butuh ketenangan yang luar biasa. Hingga satu saat, itu yang disebut oleh Rumi sebagai ruang kosong. Ruang kosong. Ruang di mana di sana tidak ada lagi penilaian, tidak ada judge, tidak ada lagi. Seperti kita kalau di dunia luar kan dunia judge ya. Judge. Setiap saat kita menjudge orang. Setiap saat kita menilai orang. Setiap saat kita banyak prasangka yang macam-macam kepada orang. Ingin dihargai, Iya. ingin dapat apresiasi dari orang. Betul. Iya. Harus bagus, harus apa segala macam. Ingin semua yang kita lakukan kita ingin orang kasih apa buat kita misalnya seperti itu. Iya. Nah, kita benar tadi kita butuh ruang kosong tadi ya. Pada saat kita menemukan ruang kosong tadi, kita tidak membutuhkan yang tadi lagi, Mas Yabi. Iya. Semuanya kita menemukan kedamaian, ketenangan, kepolosan, ketulusan. Itu justru ada di ruang kosong. Itu justru ada di ruang kosong. Masya Allah, itu nikmat banget kalau hidup gitu ya. Iya, sangat-sangat tak tidak terdistract apapun. Iya. Tidak mikirkan yang nggak penting gitu loh. Iya. Yang pentingnya cuma satu gitu, yang pentingnya cuma satu ya. Betul. Yang sang halik tentu kita ikutin dia gitu. Iya, betul. Nah, buat yang baru bergabung, kita ada di Bincang Rumi. Uncle bikin ngobrol santai dengan Mas Muhammad Nur Jabir dari Institut Rumi. Insya Allah setiap hari Senin kita usahakan ya lakukan ngobrol santai ini
Kali ini kita pilih topiknya adalah tentang Lailatul Qadar dan kadar diri. Jadi Mas Jabir sempat ngobrol sama kita juga tentang apa itu Lailatul Qadar dan kadar diri itu tadi. Silakan yang mau tanya boleh kasih ada ini kan kuis aja. So far kan kita masih kita ngobrol, teman-teman mendengarkan dan nanti teman-teman akan bertanya dan lain-lain. Nah, tadi Mas Jabir sempat bacakan uh, Ghazal. puisi ya Ya. Ghazal betul. Nah, ada yang lainnya Mas yang bisa di-sharing sama kita Oh selain ya, yang tadi Mas gambarkan. ada yang lain. Nah ini juga menarik. Ini juga dari Ghazal 236. Ghazal nomor 236. Saya akan bacakan, Uncle. Iya, Oh, silakan. bahagialah seluruh pasangan. Oh, bahagialah seluruh pasangan. Jadikanlah Tuhan satu-satunya pasangan. Berkat malam kadar, berbahagialah bulan, berbahagialah hari, berbahagialah hari raya. Berbahagialah pertemuan Adam dan Hawa, berbahagialah pertemuan Yusuf dan Yakub. Nah, jadi di Ghazal ini yang menarik, Rumi menggambarkan kadar itu sebagai pertemuan pecinta dan kekasih. Itu. Jadi malam kadar itu sebagai ruang pertemuan di mana pecinta bertemu dengan kekasihnya. Sehingga Rumi mengambil contoh, ini pasangan diawali dengan, oh bahagialah semua pasangan, seperti pertemuan Adam dan Hawa, seperti pertemuan Yusuf dan Yakub, gitu kan. Itu adalah pertemuan-pertemuan yang semuanya berangkat dari kedalaman cinta. Dan kemudian dipertemukan oleh satu singgasana yang disebut dengan malam kadar ya. Disebut dengan malam kadar. Malam di mana seluruh suasana haru, kebahagiaan itu kemudian menjelma dengan baik di malam kadar. Karena tidak ada yang paling bahagia kecuali dipertemukan oleh ini ya, kekasih. Itu adalah sesuatu yang dicita-citakan semua makhluk ya. Angga, ya kan? Dan Seperti itu. kita ingin selama mungkin ya, kita Iya, ingin betul. selama mungkin Betul mungkin. merasakan hal Iya, itu gitu. hal Dan itu, Ruby betul. menggambarkannya seperti itu gitu. Seperti Pertemuan itu. kita Pertemuan kita. dengan Sang Halik tentunya ya Sang Halik, di ya. malam Lailatul Qadar ini Dalam sendiri. keadaan, Gitu. iya. Wow. Jadi Rumi memang sering menggambarkan Tuhan dengan kekasih. Jadi kadang menambah Tuhan dengan kekasih, menggambarkan Tuhan dengan cinta, menggambarkan Tuhan dengan tak terbatas, menggambarkan Tuhan dengan lautan. Tapi paling sering menggambarkan Tuhan itu dengan kekasih, kan? Kekasih. Nah, kenapa terjadi peristiwa ini? Karena ada kedekatan. Kekasih itu kan sesuatu yang dekat ya. Kekasih itu sesuatu yang kita ajak sering ngobrol, kita ajak sering curhat, itu adalah tempat kita disebut dengan kekasih. Nah, kalau kita mungkin beda ya, karena menempatkan Tuhan sesuatu yang jauh ya. Sesuatu yang jauh, tidak bisa digapai, kan? Sesuatu yang misterius. Padahal dalam Al-Quran Tuhan justru menjelaskan dirinya yang dekat. Aku lebih dekat dari urat leher. Aku bersama kalian dimanapun kalian berada, kan? Jika hamba bertanya aku, katakan aku itu dekat. Tapi kita tidak punya pengalaman itu. Kita tidak punya pengalaman itu. Nah, ketika kita punya pengalaman, sebenarnya itu akan terjadi disebut dalam bahasa Arab uns. Uns itu kedekatan. Jadi kata uns itu kedekatan, dan kata uns itu menjadi insan manusia. Kan? Jadi sebenarnya penciptaan manusia itu berasal dari kata uns, kedekatan, karena kedekatan hamba dengan Sang Kholik. Hamba dengan Sang Kholik. Nah, Tuhan menyiapkan malam kadar sebagai satu pertemuan singgasana antara pecinta dengan kekasih. Ini angka luar biasa ya. Yeah. Nah, Tuhan menyediakan itu, fasilitas itu. Nah, kita mau diam atau enggak gitu, Mas. Nah, kita Gitu. mau diam dulu atau enggak? Setelah diam Ya. tentu ada ikhtiar kan, ada usaha Ya, tadi ya. ada usaha, betul. Tapi saya tertarik dengan diam. Kalau kita mau diam, ya, cobalah untuk kita diam aja gitu. Dengan diam kan kita akan selami jiwa kita tadi ya. Kita ngobrol tadi ya. Bahwa lebih ke dalam gitu. Kita nggak melihat luarnya, tapi ke dalam gitu. Kalau kita dalam. sudah benar. Ini, nah, udah cukup belum? Ini sedang terus ke kitanya, bukan orang lain yang kita tadi
kita betul. kita pikir terlalu kita ini yang dapat orang, tapi lebih ke kitanya, Pak. Dalam ya. Mendengarkannya Iya, aja udah seperti ini. Lalu saya tertarik tadi ya, Rumi menggambarkan hubungan sang Halik, kita dengan sang Halik seperti kita dengan kekasih. Dalam arti iya, adalah kita ingin berdekatan lebih lama, kita ada iya, prosesnya untuk bisa lebih dekat, iya, tempat kita ngobrol, tempat kita iya, ngapa-ngapain dengan penuh iya, sukacita. Gitu. Kadang-kadang betul. manusia sering merasa bahwa Tuhan ini jauh, padahal Tuhan tidak pernah jauh. Tidak pernah Tuhan jauh. sebenarnya tidak kita mungkin yang jauh, Iya, gitu iya, loh. iya, iya, Oh yang iya, manusianya mungkin yang jauh, tapi cobalah mulai dengan eh, tidak memikirkan bahwa Tuhan itu jauh mungkin ya, supaya iya. supaya kita tidak kan, iya ngerasa Sebenarnya atau gimana ya? sebenarnya istilah jauh bukan istilah jauh dalam soal materi. Iya, Misalnya, ya, misalnya sekarang ini kan kita berjarak ya, meskipun kita bertemu di Instagram, tapi sebenarnya kita berjarak. Ada jarak. Jarak itu ya berapa kilometer. Nah, jadi jarak ini jauh di sini bukan dalam mana dari satu tempat ke tempat. Jarak ini sebenarnya tirai. Tirai. Karena Tuhan dengan kita tidak jauh. Yang membuat jauh itu adalah karena kita membuat tirai diri kita sendiri. Tirai itulah sehingga kita tidak terkonek dengan Tuhan. Jadi istilah jauh itu tidak terkonek sebenarnya. Kenapa tidak terkonek? Karena kita membuat tirai sendiri. Gitu. Kita membuat tirai, kita membuat hijab, sehingga hijab itulah sebenarnya jauh. Tirai itulah sebenarnya jauh. Dalam Al-Quran diisyaratkan, ulaika yunaduna rabbahu min makanin bait. Merekalah orang-orang yang menyeru Tuhannya dari tempat yang jauh. Jadi Tuhan menegur sebenarnya kita, karena kita ini seperti ulaika yunaduna rabbahu min makanin bait, seperti orang-orang yang menyeru Tuhannya dari tempat yang jauh. Padahal kita tidak pernah jauh kan. Tuhan selalu dekat. Tuhan sendiri membahasakan dirinya, aku dekat bahkan dari dirimu sendiri kan. Aku lebih dekat bahkan dari dirimu sendiri. Makanya jauh di sini bukan dalam makna materi, tempat, tirai tadi. jarak, tapi sesuatu yang kita buat sendiri, tirai. Makanya saya selalu mengatakan, Tuhan ke kita tidak ada jarak, kita ke Tuhan yang ada jarak. Jadi Kita yang Tuhan ke bikin barrier kita, itu ya, kita yang ya, bikin kita tirai tadi itu dari. bikin barrier Makanya ada hadis, dengan pemikiran. makanya ada hadis, kalau kita selangkah, Tuhan melangkah ke kita 10 langkah. Iya betul. Ya kan? Kalau kita melangkah selangkah, Tuhan melangkah kita 10 langkah. Karena memang Tuhan ke kita tidak ada barrier, tidak ada jarak, tidak ada hijab, tidak ada tirai. Kitalah si pembuat tirai itu. Nah, apa yang membuat tirai itu? Ya, tadi khayalan kita, imajinasi kita, nikmat-nikmat kita, itu semua adalah tirai-tirai yang sebenarnya kita buat sendiri. Dan itu letaknya di hati. Letaknya di hati kita. Dialah yang membungkus seperti noda-noda hitam sehingga cahaya Tuhan tidak lagi memencar di dalam hati. Cahaya Tuhan tidak memencar dalam hati. Nah, itulah sebenarnya maksud dari jarak. Iya, Uncle. Jadi bersihkanlah hatimu kalau begitu ya. Aduh, ini banyak banget tuh PR-nya. Sudah berusaha ikhtiar, tapi kan terus harus nggak akan pernah bisa cukup. Betul. Gitu loh. Kita harus usaha yang paling baik ya. Dan tidak ada habisnya, betul. Ya. Habisnya kalau kita udah nggak ada, kita udah berpulang mungkin. Ya, betul, gitu loh. Iya. Kan manusia berproses sampai kapanpun, gitu kan ya. Betul. Dan yang tadi saya senang tadi ya waktu kita sendiri yang bikin tirai itu gitu. Dengan perbuatan kita, pemikiran kita, gitu. Padahal Tuhan tidak pernah bikin tirai kita gitu loh ya. Sang Halik tidak pernah bikin. Tidak pernah. Tapi kitanya yang bikin batasan padanya. Iya, kita lah. Ya. Lalu ada di Al-Ghazal ada apa lagi bisa kita sharing dengan viewers kita hari ini? Di Al-Ghazal saya bacakan lagi. Nah, ini Ghazal 525 masih tentang ini Qadar, malam Qadar. Saya bacakan.
Oh jiwa yang tak tenang. Oh jiwa yang tak tenang. Jadikanlah khalwat sebagai kawanmu. Ini lagi-lagi tentang diam ya, khalwat. Jadikanlah khalwat sebagai kawanmu. Kau bakar matamu dengan tangisan. Kau bakar sabar yang telah kau tumpuk. Apa yang telah kau pelajari di siang hari, di pertengahan malam menyesatkanmu. Jiwa-jiwa di malam hari semestinya sampai. Sebab yang dituju telah diraih. Hati tetap terjaga walau siang, karena di malam pun tetap terjaga. Oh, jangan kau bayangkan hari di hari kebangkitan. Oh, jangan kau bayangkan malam di malam kadar. Ini ghazal dari Rumi. Indah ya. Sangat indah ghazal dari Rumi yang saya tertarik dengan kata awalnya, wahai jiwa yang tak tenang. Nah, kenapa? Karena Rumi sedang mengajak kita, karena yang diajak Tuhan kan wahai jiwa yang tenang. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Jadi ketika panggilan Tuhan datang, justru Tuhan mengajak jiwa yang tenang. Nah, Rumi karena dia sebagai seorang guru, seorang mursyid, seorang guru pejalan, makanya dia mau mengajak kita. Nah, kita ini yang sedang tak tenang. Makanya, wahai jiwa yang tak tenang. Wahai jiwa yang tenang. Jadikanlah khalwat sebagai kawanmu. Khalwat itu diam. Lagi-lagi kita disuruh diam. Jadikanlah khalwat sebagai kawan. Ya, kau bakar matamu dengan tangisan. Artinya begini, sebenarnya kekuatan diri adalah ketika kita khusyuk di hadapan Tuhan dan menangis karena kesalahan-kesalahan kita, apa yang telah kita perbuat, kekurangan kita. Akhirnya di situ ada satu bentuk tangisan. Nah, tapi kata Rumi, kau bakar matamu dengan tangisan. Kita menangis kepada bukan yang semestinya kita tangisi, gitu kan? Kita menangis kepada sesuatu yang ini sih. Hanya misalnya hanya bajunya salah disetrika, nangis dia kan. Itu bayangkan kalau salah setrika baju, kemudian nangis. Itu kan betapa kita tergantung sama sepasang baju ya. Baju seperti itu. Nah, kemudian kau bakar sabar yang telah kau tumpuk. Misalnya kita sudah bersabar bergulat di siang hari dengan mencari nafkah. Nah, tapi sayangnya kata Rumi melanjutkan, apa yang telah kau pelajari di siang hari di pertengahan malam justru menyesatkanmu. Kenapa? Karena apa yang terjadi siang hari ini justru menjauhkan kita di pertengahan malam, di Lailatul Qadar seperti itu. Nah itu. Jadi menarik sebenarnya kata awalnya, jiwa yang tak tenang. Jadi kita memang tak tenang karena itu sifat dari, kalau dalam terminologi Sufi, tak tenang itu simbol dari hawa nafsu. Dia selalu menyala-nyala, kan? Menyala-nyala, bergelora, itu memang simbol dari hawa nafsu. Maka disimbolnya sebagai selalu mempertentangkan sesuatu ya. Iya, betul. Hawa nafsu kan mempertentangkan sesuatu, selalu mempertentangkan. Bisa. Iya. Gimana mau tenang gitu. Iya, begitu. Itu keluar berarti ya. Kalau ke dalam kan iya. Ih, dalam banget nih. Enak nih di dalam. Wah, jiwa-jiwa yang tidak tenang. Ya kan? Jiwa-jiwa. Jangan dipelajari di siang hari ya akan bisa kamu di malam hari gitu. Iya. Begitu. Sebenarnya simpel ya, kita diminta kembali untuk tenang, berdiam. Iya. Berdiam. Dengan diam kan kita bisa diam aja, diam, fokus diam gitu ya Mas, diam untuk ya karena Allah gitu ya, karena sang pencipta kita diam gitu ke dalam gitu. Pasti akan dapatkan sesuatu yang beda gitu. Betul. Hingga tadi yang kata Rumi, puncak ketenangan itu adalah ruang kosong. Situ kita akan menemukan kedamaian. Sana tanpa penilaian, tanpa judge orang, tanpa ini. Karena memang yang ada hanyalah kekosongan. Kalau di luar ini kita punya banyak atribut, kan? Iya, banyak atribut, banyak sifat-sifat, banyak. Kita terpenjara dengan atribut-atribut itu. Seperti Uncle yang sejelaskan tadi, pengen dipuji, pengen
Cari sesuatu. Iya. Kita melakukannya atas dasar ingin dipuji, atas ingin dapatkan penghargaan dari orang lain ya. Di ruang Betul, betul. kosong tadi ya sudah tidak sama, saya tidak butuhkan itu gitu loh. Iya, iya, iya. Nah, orang berebut-rebut untuk mencari malam Lailatul Qadar. Ada. Ya. Ke sana, ke sini, semua segala macam. Tapi ternyata di malam itu sebenarnya adalah kita cuma perlu berdiam. Dan untuk lebih masuk ke dalam itu saja yang dilakukan, perlu kan? Betul. Ya, dan pada saat itulah kita mendapatkan malam Lailatul Qadar yang sejatinya. Iya, iya, iya. Yang nggak pernah ada orang tahu kapan gitu kan ya. Iya, Nah, kapan? connection-nya itu mungkin gitu kan gitu. Saya dulu sempat berpikir gini Mas Jabir, kalau misalnya dibilang bahwa Lailatul Qadar adalah di malam hari gitu. Di penjuru dunia kan di waktu yang sama tidak ada yang belum tentu malam, ada yang siang, ada yang ya kan kayak gitu. Ini pemikiran saya dulu lah waktu belum paham begitu gitu loh gitu. Jadi, setelah mendengarkan ini saya juga bilang bahwa yang paling penting adalah itu. Karena tadi ada kata-kata malam kan, ruangan yang gelap tadi ya, gelap tadi gitu. Nah, jadi ya kenapa supaya kita bisa lebih fokus, lebih berdiam, lebih tenang gitu kan. Sebenarnya udah diarahkan ke sana semuanya ya gitu. Iya, iya, iya. Sampai kita menemukan Lailatul Qadar itu sendiri. Mas Jabir, kita lihat dulu ya, ada pertanyaan dari teman-teman yang ingin karena ini kelihatannya banyak tadi. Banyak kayaknya. Tadi kita ngobrol tidak sempat lihat. Sebentar, aku coba lihat ini. Benarkah Tuhan lebih dekat dengan pendosa yang bersandar hanya sama Allah dibandingkan orang sholat yang bersandar pada amalnya? Mas Jabir, dari Dewi ini. Iya, jadi ini penting, justru penting ya. Pertanyaan ini bagus karena begini. Kadang kalau kita berbuat baik, beribadah, kadang kita menyangka kitalah yang berbuat baik. Padahal kita bisa berbuat baik, kita bisa melakukan satu amal ibadah, itu semua karena taufik dari Tuhan. Makanya kata kuncinya, at-ta'ah bit-taufik, ketaatan dengan taufik. Jadi jangan pernah menganggap itu atas usaha kita. Misalnya begini, misalnya kalau kita berbuat baik, jadi misalnya kalau kita berbuat baik, kita selalu mengatakan itu aku. Itu kan karena aku, itu untung ada saya, dan seterusnya. Karena dalam Al-Quran Tuhan menjelaskan, wa ma asabaka min hasanatin faminallah. Semua kebaikan dari Tuhan. Apapun bentuk kebaikan itu dari Tuhan. Jadi kalau amal ibadah bagian dari kebaikan, maka kita harus sadar bahwa kita bisa melakukan itu justru karena taufik yang Tuhan berikan kepada kita. Makanya dalam sholat kita masih tetap meminta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Kan? Padahal sebelum sholat, kenapa kita bisa sholat? Itu karena hidayah Tuhan. Tapi kok di sholat kita minta hidayah lagi? Karena kita bisa berbuat baik itu karena dari Tuhan. Gitu. Nah, sehingga betul bahwa pendosa yang bersandar kepada keburukannya itu lebih mulia daripada orang yang beramal yang bersandar kepada amalnya. Gitu. Ya. Jadi ada hadis yang menarik ya. Ada hadis. Jadi ada di hadis itu jelaskan ada orang yang beragama selama, jadi dia berumur 68 tahun. Jadi di umur 68 tahun selama dia beribadah, hanya satu yang Tuhan terima, itu pun karena tobatnya. Jadi di antara amal ibadah yang dia lakukan, hanya satu yang Tuhan terima, itu karena tobatnya. Kenapa? Karena tobat, karena di tobat itulah dia benar-benar menyerahkan dirinya kepada Tuhan bahwa dia adalah hamba yang bersalah kepada Ilahi. Hanya itu yang Tuhan terima. Di antara itu Tuhan tidak terima karena dia bersandar kepada amalnya. Dia menganggap dirinya itu telah berbuat baik. Nah, ini kadang kita tidak sadar, Uncle ya. Mungkin karena pujian, gitu kan? Karena kita dipuji, karena kita ini, sehingga menganggap itu semua dari kita sendiri, usaha kita. Makanya kata ulama sufi mengatakan, siapa yang mengatakan demikian, kita tidak ada bedanya dengan Korun. Mungkin kenal sejarah Korun. Korun itu mengatakan, semua harta ini karena saya loh. Kan? Semua harta ini karena saya. Nah begitu, semua ibadah ini karena saya. Semua ilmu ini karena saya. Jadi
Karena saya itu sebenarnya menjebak kita dari kedekatan kita kepada Tuhan. Itu akan menimbulkan satu bentuk keangkuhan ya dalam diri. Terima kasih pertanyaannya. Bagus loh Pak Dewi. Terima kasih Ya. atas pertanyaannya. Hmm. Buat kita introspeksi lagi sebentar ya. Diam bersama kekasih yang tidak terlihat. Sebagaimana cara kita menyelami Tuhan tanpa prasangka dengan diam. Sementara Tuhan hadir dalam diri kita sesuai dengan prasangka kita juga. Nah, memang ada hadis yang menjelaskan aku sebagaimana persangkaan hambaku, kata Tuhan. Jadi aku sebagaimana persangkaan hambaku. Nah, kenapa hadis ini seperti ini? Karena begini, tiap-tiap dari kita kan punya gagasan tentang Tuhan ya. Ya, tiap-tiap dari kita punya gagasan tentang Tuhan. Dan apa yang paling penting sebenarnya adalah kedekatan. Jadi gagasan itu, karena gagasan itu namanya gagasan, boleh jadi salah, boleh jadi benar ya, kita tidak tahu. Tapi yang penting adalah merasakan kehadiran Tuhan. Merasakan kehadiran Tuhan. Karena gagasan itu sekedar gagasan. Gagasan itu tidak memberikan kita satu hal yang bisa merubah kita ya. Karena ilmu ya tetap ilmu. Yang merubah kita itu adalah pengalaman. Pengalaman maksudnya merasakan kehadiran Tuhan. Kalau kita tidak merasakan kehadiran Tuhan, itu tidak memberikan sesuatu di dalam diri kita. Makanya bagaimana bisa berdiam diri dan merasa Tuhan hadir sementara Tuhan berasangka kita? Menurut saya jangan peduli sangkaan kita, yang kita harus rasakan adalah kehadirannya. Justru dengan kehadirannya lah dia akan meluaskan sangkaan kita, gitu. Ya mungkin awalnya sangkaan kita sempit, tapi dengan kehadiran Tuhan, sangkaan kita menjadi luas. Bisa terjadi seperti itu. Atau sebaliknya sangkaan kita terlalu besar misalnya. Kita yakin betul Tuhan dekat sama kita. Iya. Bisa juga seperti itu. Ya kan? Saya sudah kok ini segala macam. Ada kan ya begitu gitu loh. Ada. Nah itu terjadi kan ya Mas Jabir ya kayak gitu ya. Iya. Padahal sebetulnya ya kita berdasarkan pengalaman sehingga kita bisa merasakan. Kalau nggak ada ya nggak mungkin. Pengalaman dapat dari ya itu tadi melakukan biar dan lain-lain tadi. Benar. Oke, gitu ya Mbak Nini. Ya. Dalam diamnya, apakah kita bisa dampingi dengan zikir? Ya. Benarkah Tuhan lebih dekat? Itu tadi Mbak Nini udah. Oh ya, yang mau tanya lagi silakan. Soalnya ini agak kecil ininya. Ya. Nah, lalu sekarang kita lihat nih Mas Jabir ya. Lebaran sebentar lagi, Idul Fitri sebentar lagi. Jadi Idul Fitri yang tidak sama dengan Idul Fitri kita yang sebelumnya. Yang sebelumnya. Dengan situasi yang kayak gini. Kemudian apalagi dengan kebijakan-kebijakan yang ada juga membuat semua orang ya tadi ya akhirnya mereka masih kepingin Lebaran dalam arti yang seperti biasa mereka lakukan. Tapi kan memang sudah ada aturannya, sudah ada kejelasannya bahwa pada saat tidak bisa kena pandemik ya silakan ya. Sebenarnya kan yang penting kan Ramadannya ya, bukan Lebarannya ya. Jadi Lebaran itu kan satu bentuk hadiah dari Tuhan. Namanya Aid. Aid itu adalah satu bentuk hadiah dalam bentuk kesucian. Karena dia hadiah dalam bentuk kesucian, makanya mesti dirayakan. Mesti hari raya itu mesti dirayakan. Nah, rayakan itu adalah dengan ini tadi merasakan kesucian diri. Merasakan kesucian diri. Jadi makanya sholat Jumat itu adalah mustahab, sholat sunnah mustahab. Jadi sunnah yang ditekankan. Nah,
kalau tidak bisa berjamaah seperti kondisi sekarang ini, itu bisa dilakukan sendiri di rumah. Itu tidak apa-apa, bisa dilakukan sendiri karena memang dia adalah yang penting kita merasakan satu bentuk kesucian ketika kita benar-benar melakukan satu bentuk amal ibadah puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Itu adalah satu hadiah besar dari Tuhan yang memberikan satu bentuk kebaruan. Biasanya kita pakai baju baru, itu kan, rumah kita cat baru, itu kan, semuanya serba baru, karena jiwa kita mengalami satu bentuk kebaruan. Yang sebelumnya tidak terbiasa dengan puasa, sekarang puasa. Sebelumnya tidak terbiasa mengaji, sekarang mengaji. Sebelumnya tidak terbiasa ini, kemudian itu. Ada sesuatu yang baru dalam diri. Tapi kebaruan yang paling penting itu adalah kesucian. Yang mesti kita rayakan adalah kesucian jiwa kita. Ya, gitu. Apalagi masa Makanya, pandemi kita punya banyak sekali waktu ya. Kita diberikan waktu yang banyak sekali loh sebetulnya. luar biasa, luar biasa. Banyak. Luar biasa yang mungkin berbeda dengan sebelumnya. Kita punya waktu yang banyak buat lebih fokus. Ya. Balik lagi mau atau tidak melakukannya. Berpaling pada individunya. Itu lagi ya. Aduh. 1 jam udah hampir kita ngobrol. Iya, iya. Nggak kerasa kalau ngobrol dengan Mas Jabir. Menyenangkan sekali. Teman-teman, terima kasih banyak ya sudah bergabung dengan kita di Bincang Rumi bersama saya dan Mas Muhammad Mujabir dari Rumi Institute. Semoga apa yang kita tayangkan pada malam hari ini bermanfaat buat kita semua, insya Allah ya. Dan sekali lagi semuanya datangnya Allah Subhanahu Wa Taala dari Sang Khalik Sang Pencipta yang berikan kita tadi semua supaya kita bisa begini gitu lah ya. Jadi kita ketemu lagi insya Allah Senin depan ya, mudah-mudahan insya Allah ya. Kalau nanti ada waktu tentu kita akan jumpa lagi. Saya mau ucapkan terima kasih dulu buat Mas Jabir buat waktunya luar biasa Mas. Terima kasih banyak. Senang Mas Jabir. Oh iya, saya mau nunjukin sebentar. Ada satu sebentar ya. Sebentar. Ini loh, saya dikasih buku ini. Nah, dari Mas Jabir. Nah, sudah punya belum? Seru loh. Lihat ini. Nah, saya mau bikin. Nah, thank you Mas Jabir. Saya baca tadi. Tapi mau mesti tenang-tenang baca pelan-pelan. Enak. Udah, kita punya waktu buat diam. Kita punya waktu buat diam. Itu dia. Jangan pernah sampai kita tidak memanfaatkannya di waktu-waktu kita sampai penghujung dari Ramadan ini. Sekali lagi Mas Jabir, terima kasih banyak buat waktunya. Teman-teman, terima kasih banyak udah bergabung dengan kita di Bincang Rumi. Kita ketemu lagi insya Allah Senin depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.